3 pilihan dalam polling dan Anda harus menentukan satu. Kira-kira manakah yang Anda pilih? Dan apakah sama dengan pilihan sahabat super yang hadir di studio? Kita lihat sama-sama. Apa yang paling menyebabkan kegalauan mengenai masa depan? A. Memikirkan masa depan tanpa persiapan. B. Rendahnya aktivitas yang produktif hari ini. C. Terlalu mendengarkan keraguan orang lain. Yang memilih A, B, atau C sebesar 25% A, 30% B, dan 45% yang memilih C. Kita berikan tepuk tangan untuk jawaban Anda. Siapa yang memilih A, memikirkan masa depan tanpa persiapan? Itu pendapat Anda ya, bahwa orang itu merasa khawatir, menyebabkan kegalauan itu kalau Anda memikirkan masa depan tanpa persiapan. Siapa yang memilih A? Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Pak. Salam super. Salam super. Kenapa saya pilih, nama saya Ilham Nuri dari Tangerang. Kenapa saya pilih memikirkan masa depan tanpa persiapan? Karena bagaimana kita akan lakukan masa depan kita kalau kita tidak punya persiapan? Itu Pak Mario. Super sekali. Jadi kalau begitu, kekhawatiran utama Anda adalah persiapan ya Pak? Iya. Kalau tidak siap, Anda tidak pede. Ya. Iya. Kalau tidak pede, terus galau. Iya toh? Iya. Oke, super. Kita berikan tepuk tangan dulu. Saya sampaikan saja solusi sederhananya. Persiapan yang terbaik dibangun saat melaksanakan. Oke? Kita itu sudah lama minta sayap kepada Tuhan karena kita mau terbang ya. Modal. Ya, kesempatan, sarana, fasilitas, koneksi. Mau loncat, mensyaratkan punya sayap dulu, ya. Good. Tuhan akan kasih sayap nggak ke orang yang tidak perlu terbang? Kapan betul-betul terbukti perlu terbang? Waktu loncat. Wah, itu tahu-tahu keluar sayapnya, lalu terbang. Perhatikan, orang-orang, banyak sekali orang berhasil, sukses secara finansial setelah dipecat. Siapa di sini yang ingin sekali berwirausaha? Angkat tangan. Loh kan Anda menunggu dipecat toh? Iya toh. Yang menjadikan Anda tidak full steam, full power untuk memulai karena Anda masih bekerja. Ada jaminan gajian tanggal 26. Walaupun kurang paling tidak ada jaminan. Itu loh. Jadi banyak di antara kita mensyaratkan sesuatu yang belum kita butuhkan. Dengarkan ini ya, waktu Anda memulai bisnis Anda sendiri, uang itu belum diperlukan. Yang Anda perlukan adalah hubungan baik dengan orang-orang yang bisa membantu soal konsep bisnisnya, strateginya. Itu orang yang tahu supplier di mana, teknologi, dan orang-orang yang bisa di-hire untuk itu, partner. Coba, apakah itu butuh uang dulu? Tidak, you butuh telepon. Hey, kita ketemu yuk. Itu loh. Kenapa? Baru dari Golden Ways aku mau berhenti kerja. Kalau begitu, persiapan yang terbaik adalah karena kita terpaksa. The power of kepepet. Sebagian besar di antara kita tidak cukup kepepet untuk menjadi orang hebat. Itu. Yang kedua, rendahnya aktivitas yang produktif hari ini. Siapa? Mas Ibram, pilihkan. Saya memilih rendahnya aktivitas yang produktif hari ini yang membuat kita galau, saya galau. Kita sudah punya masa depan yang sudah kita rencanakan. Dan kita sudah punya planning. Tetapi ketika kita hari ini tidak beraktivitas yang produktif untuk ke masa depan, saya merasa saya tidak akan sampai ke masa depan itu. Yeah. Jadi saya merasa galau ketika apa yang saya kerjakan hari ini tidak berbanding lurus dengan apa yang saya rencanakan di masa depan. Demikian Pak Mario. Super sekali. Memang betul Pak.
orang yang tubuhnya tidak aktif, hatinya gampang sedih, badannya gampang sakit. Jadi orang-orang yang gampang sedih itu biasanya tidak aktif, tidak sibuk. Ibunda kita habis melahirkan kita, sakit sekali toh. Letih sekali, kurang tidur, kurang istirahat, menahan sakit. Sempat beliau untuk berleha-leha. Tidak, bayinya pusernya belum lepas. Ya, masih belum bisa diajak bicara. Nak, mamamu ini capek sakit, diam. Mana bisa, sampai umur 19 tahun juga nggak bisa diajak bicara. Nah, lalu sakit. Ya, orang-orang yang pulang dari bulan, karena aktivitasnya rendah dari sana, tulangnya turun sampai 2-3%. Dan ketebalan tulangnya, kekuatannya, ototnya menipis. Lihat, berarti kalau gitu sama, bukan hanya tubuh yang menjadi lebih kuat karena pemakaian, pikiran juga. Ayo, banyakkan deh tidak berpikir. Lalu setelah itu pendidikan menjadi sangat sulit bagi kita. Setuju, Pak? Yang ketiga, terlalu mendengarkan keraguan orang lain. Mas Ilbram pilihkan. 45% ya? Saya memilih C karena itu kejadian ke saya sendiri. Karena saya udah merencanakan untuk membangun bisnis sama teman-teman saya. Tapi advice itu ngumpul, jadi energi boostnya kita semua tuh agak menurun beberapa persen seperti itu. Good, berarti betul Ibu mengizinkan komentar orang lain mengganggu Ibu. Begini loh ya, yang memuliakan kita Tuhan, bukan orang. Oke, tidak ada hinaan bisa merendahkan siapapun yang tidak pantas dihina. Orang baik tidak bisa dijelekkan, orang jelek tidak perlu dijelekkan. Loh iya dong, udah. Nah, kalau begitu, ini pendapat Anda, tapi ini bukan kenyataan. Yuk, Anda pilih kenyataannya. Memikirkan masa depan tanpa persiapan, maka rendah aktivitasnya hari ini. Ya. Ketiga, terlalu mendengarkan keraguan orang lain, maka rendah aktivitasnya hari ini. Itu kenapa Paul itu tidak selalu benar? Karena itu pendapat termasuk pendapat salah. Memilih calon ini dipilih, wong itu juga orang salah. Kenapa Paul tidak bisa dijadikan acuan? Kecuali Paulnya NTGW. Sebentar, berarti MTGW ini mensarikan pendapat lalu lihat faktanya. Pendapat kita adalah A, B, C dan paling kuat C. Padahal dampak dari A dan B, ada A dan C adalah B. Karena kita orang yang tidak aktif, kehidupan ini tidak di alam rencana, bukan di alam keluhan, tapi ada di alam tindakan. Itu. Terima kasih Pak Mario untuk jawabannya. Kita break dulu sebentar, tapi Anda jangan kemana-mana. Kami teruskan sebentar lagi di program ini. Tetap saksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Bagaimana caranya memilih antara dua belahan, Pak Mario? Pilih salah satu. Orang yang punya 2 pacar dapat berapa istri? Tidak ada.